Amara tertawa kecil mendengarnya. Dia masih ingat kapan Dokter Aldi ditolak. Dokter tidak perlu khawatir. Tidak ada rivalkan sekarang, ucap Amara. Kalaupun ada aku akan tikung, sahut Aldi. Amara tersenyum malu-malu mendengarnya. Dava memperhatikan kucing miliknya. Sekarang tambah gendut. Berbeda dengan kucing Kenzo kurus. Tadi dia sudah menimbangnya dan memberikan makan. Semakin hari kucingnya semakin malas. Tak gesit seperti kucingnya Kenzo. Kamu kenapa Dava? Kenzo bertanya. Kucingku rebahan terus. Gak mau jogging dan main bola seperti kucingmu, jawab Dava. Kenzo memperhatikan kucing Dava. Gemuk dan terlihat malas untuk bergerak. Kucingmu malas karena dia gemuk Dava. Sama kayak kamu, ucap Kenzo. Betul juga kata Kenzo. Kucingnya tambah malas semenjak dia gemuk. Kerjaannya cuma makan, bengong dan tidur. Berarti kucingku harus diet, sahut Dava. Kenzo mengangguk. Kucing dan pemiliknya sama-sama tukang makan. Emang kalau kucing diet makan sayuran juga? Dava bertanya. Iya, biar pencernaannya lancar. Makan buah juga biar sehat, jawab Kenzo. Dava mengambil buah dari rumah. Dia menghampiri kucingnya lagi. Meletakkan buah jeruk di depan kucing. Apa kucing tidak suka jeruk? Dava bertanya. Lama-lama akan suka. Dia belum terbiasa. Tapi kamu harus mengajarinya makan makanan sehat biar gak gendut, jawab Kenzo. Dava mengangguk. Dia meletakkan terong ungu juga di dekat kucingnya. Meong. Kucing bingung kenapa dia dikasih jeruk dan terong. Ingin rasanya dimainin tapi malas. Lebih baik bermalas-malasan. Kalian sedang apa? Roy menghampiri mereka berdua. Dia baru saja pulang dari kantor. Mengurus kucing kesayangan kita, Om, jawab Dava. Roy mendekat. Dia memperhatikan kucing milik mereka berdua. Kucingmu kenapa obesitas Dava? Roy bertanya. Dari waktu ke waktu kucing milik Dava tambah bulat. Aku juga tidak tahu Om. Mungkin karena kucingku pengangguran, jawab Dava. Roy tertawa kecil mendengarnya. Wajar kalau obesitas. Kucingnya Dava nganggur. Suruh kucingmu bekerja kantoran. Om jamin kucingmu kurusan, ucap Roy. Emang kucing bisa kerja kantoran Om? Dava bertanya. Dia sih berencana menyekolahkan kucingnya biar gak obesitas. Bisa, jawab Roy. Tapi kucingku malas Om. Bergerak saja malas, ucap Dava. Roy memperhatikan kucing kesayangannya Dava. Jeruk dan terong untuk apa? Tanya Roy. Aku sedang mengajari kucingku untuk diet Om, jawab Dava. Roy tertawa kecil mendengarnya. Dasar bocah kucing segala disuruh diet. Untung Roy udah biasa menghadapi tingkah konyol mereka. Sekalian kucingmu fitness biar langsing dan berotot, ucap Roy. Begitu ya Om. Tapi di tempat fitness banyak cewek cantik. Nanti kucingku tidak fokus berolahraga, Om, sahut Dava. Roy makin tertawa mendengarnya. Bisa aja Dava ngomong begitu. Tapi kenyataannya memang begitu, di tempat fitness banyak cewek cantik. Om juga suka fitness karena banyak. Banyak apa? Terdengar suara Syahlaa bicara. Roy langsung terdiam mendengarnya. Banyak cewek cantik, Tante, jawab Dava dan Kenzo. Roy pucat mendengarnya. Dasar dua bocil bukannya bantuin nyari aman malah ember. Oh, pantes rajin fitness. Banyak cewek cantik. Syahlaa tampak kesal mendengarnya. Roy geleng-geleng kepala. Dia khawatir istrinya marah. Kalian ember. Udah tahu tante kalian galak, malah bilang banyak cewek cantik, ucap Roy.
Tadi Om sendiri yang bilang iya, sahut Dava. Roy geram tapi istrinya sudah terlanjur marah besar. Masuk. Shahla menyuruh Roy masuk ke dalam rumah. Iya sayang, sahut Roy menghampiri Shahla. Dia mengelus perut buncit istrinya. Cuma kamu yang cantik sayang. Sumpah, ucap Roy. Shahla menatap tajam. Roy berusaha membujuknya lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Andin dan Albert berada di rumah Pak Ibrahim dan Ibu Titin. Mereka hadir dalam acara lamaran Aldi dan Amara. Roy, Ibu Endang, Tuan Bahtiar, dan Shahla juga ada di sana. Acara lamaran itu cukup ramai. Mereka sibuk dan kompak semua. Termasuk Dava dan Kenzo yang menjaga kedua adik kembarnya yang sudah pintar-pintar. Akhirnya, kamu lamaran juga deh, ucap Andin yang duduk di dekat Amara. Alhamdulillah, Kak, sahut Amara. Acara lamaran itu cukup meriah. Andin yang memasangkan cincin di jari manis Amara sama seperti ucapannya dulu. Kalau dia yang akan memasangkan cincin di jari manis wanita yang akan jadi istrinya Aldi. Selamat ya dok, ucap Andin. Iya calon kakak ipar, sahut Aldi senang akhirnya dia akan menikah juga. Baguslah kau menikah. Aku sudah tidak was-was lagi, ucap Albert. Secara dulu mereka rival. Sekarang Aldi akan menikah dengan Amara. Aman. Tidak akan ada rival yang menunggu Andin sampai janda. Aldi tersenyum mendengarnya. Jangan lupa aku ini kakak iparmu. Sebelum menikah beramah tamahlah padaku. Tita Albert. Siap kakak ipar. Sahut Aldi. Mereka semua tertawa mendengarnya. Suasana di sana begitu bahagia. Terutama Aldi dan Amara yang baru saja lamaran. Tatak, ayamnya kenapa bobo? Tanya Arsu. Ayamnya semalam begadang, jawab Dava. Bedadang itu apa? Zena bertanya sambil memperhatikan ayam milik Amara di kandang. Begadang itu tidak tidur tapi makan dan makan, jawab Dava. Arzu dan Zena manggut-manggut. Dava, makan terus yang kau bahas. Nanti adik kita gemuk juga kayak kamu, ucap Kenzo. Dava tertawa kecil mendengarnya. Andin dan Hanum duduk di kursi belakang. Mereka mau pergi ke kafe yang ada di Bekasi. Kafe cabang yang baru dibuka. Andin memiliki banyak kafe cabang di Jabodetabek. Sekarang total kafe cabangnya ada 10. Semua berkat usahanya selama 3 tahun. Din, banyak yang minta buka cabang di luar Jabodetabek, ucap Hanum. Pengen sih Num. Cuma kita saja masih kewalahan mengelola yang di Jabodetabek, jawab Andin. Kapasitas produksi di tempat pengelolaannya masih sama. Belum ada penambahan karyawan dan tempat. Andin belum berani buka di luar Jabodetabek. Berarti kita akan membuka lapangan kerja baru Din. Perbesar tempat produksi dan tambah karyawan, ucap Hanum. Iya, semua itu butuh biaya dan waktu. Mungkin ke depan kita bicarakan dulu dengan anggota kita, sahut Andin. Hanum mengangguk. Pak, berhenti. Andin menyuruh mobil yang dinaikinya berhenti. Ada apa Andin? Ucap Hanum heran. Andin melihat keluar kaca mobil. Hanum jadi penasaran apa yang dilihat oleh Andin. Itu Tika, Num. Andin melihat Tika ada di tepi jalan. Tika adiknya Nadia yang almarhum istrinya Tuan Albertia. Sahut Hanum. Andin mengangguk. Ngapain dia di sana Andin? Hanum bertanya sambil memperhatikan. Tika berdiri di samping sebuah mobil. Gak tahu, Num, jawab Andin. Hanum juga penasaran apa yang sedang dilakukan Tika di sana. Pak, berhenti. Tita Andin. Supir mengangguk. Mengendarai mobilnya ke tepi jalan.
Aku turun ya Num, ucap Andin. Hanum mengangguk. Andin turun dari mobil. Dia menghampiri Tika yang ada di sana. Sepertinya Tika sedang kebingungan. Tika, sapa Andin. Andin, sahut Tika senang bisa bertemu Andin di sana. Dia merasa tak sendirian. Kenapa Tik? Andin bertanya. Dia penasaran kenapa Tika ada di sana. Mungkin dia butuh pertolongan. Mobilku mogok. Mana handphoneku lobet lagi, Andin, jawab Tika. Udah hubungi bengkel? Tanya Andin. Dia memperhatikan mobil di sana. Belum. Makanya aku bingung Din, jawab Tika. Dia menunjukkan handphone miliknya yang lowbat. Lalu menjelaskan kenapa dia ada di sana. Tika hendak bertemu temannya di Bekasi. Makanya dia ada di sana tapi sebelumnya sampai mobilnya mogok di jalan. Ya udah, aku telpon bengkel, ucap Andin. Kasihan juga Tika. Dia benar-benar butuh pertolongan. Terima kasih Yandin. Tika terlihat senang sekali atas bantuan temannya itu. Tadi dia sempat panik. Andin mengangguk. Dia pun menelpon bengkel untuk mengambil mobil Tika. Tak lama seseorang datang. Dia orang dari bengkel. Mbak Tika, ini mobilnya harus diderek ke bengkel. Kerusakannya hanya bisa diperbaiki di sana. Saya gak ada alat lengkapnya, ucapnya. Oke, sahut Tika. Dia tahu pasti ada masalah yang serius dengan mobilnya. Andin menelpon pihak derek. Mobil Tika pun diambil dan diantarkan ke bengkel. Din, boleh gak aku nebeng kamu? Soalnya aku udah janji ke rumah temanku, ucap Tika. Boleh, jawab Andin. Maaf ya merepotkanmu, ucap Tika. Dia terlihat tak enak sudah merepotkan 2 kali. Santai aja Tik, sahut Andin. Tika tersenyum manis. Kemudian, dia ikut Andin pergi ke mobilnya yang ada di sana. Tika duduk di depan dekat supir. Sedangkan Andin kembali duduk di belakang bersama Hanum. Kenapa Andin? Hanum bertanya. Mobilnya Tika mogok. Tadi dah dibawa ke bengkel. Sekarang kita antar Tika dulu ya ke rumah temannya. Jawab Andin. Dia sudah janji mengantarkan Tika ke rumah temannya. Hanum mengangguk. Mobil pun kembali melaju. Andin dan Hanum asyik mengobrol tentang kafe. Sedangkan Tika hanya diam di depan sana. Kamu nikahannya adat mana? Andin bertanya. Maunya sih Jawa. Tapi gak tahu nih, galau. Pengen adat Sunda juga, jawab Hanum yang masih bingung. Loh undangan udah tersebar masih bingung aja, ucap Andin. Hanum tertawa kecil mendengarnya. Dia masih galau. Pengen di hari pernikahannya spesial. Dua-duanya aja biar afdol. Jawa juga Sunda juga, usul Andin. Aku juga berpikir seperti itu. Pengen dua-duanya, sahut Hanum. Andin mengangguk. Sepanjang jalan menuju alamat yang diberikan Tika, mereka berdua mengobrol. Din, lumayan jauh gak apa-apa? Tika bertanya. Santai aja Tik. Sekalian jalan-jalan. Jawab Andin. Dia tersenyum manis. Tika lega mendengarnya. Dia senang Andin bersedia membantu dengan sukarela. Din, mobil di belakang kayak ngikutin mobil kita terus ya. Hanum memperhatikan mobil di belakang. Andin menoleh ke belakang. Mobil itu yang bertemu dengan mobilnya di simpang jalan. Iya kan? Ucap Hanum. Mungkin searah kali Num sama mobil kita, jawab Andin berusaha positive thinking. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Iya juga sih. Cuma kayak diikutin gitu, ucap Hanum. Apa hanya dia yang merasa? Atau dia berlebihan? Andin mengambil ponselnya. Dia membaca pesan dari Albert.
Lengkungan di ujung bibirnya terangkat naik. Albert bisa aja nulis pesan romantis di sela-sela dia bekerja. "Din, masih ngikutin," ucap Hanum. Dari tadi dia terus memperhatikan mobil di belakang mobilnya. Andin menelpon ke belakang. Benar saja mobil itu mengikuti mobilnya. "Masa searah tapi ngikutin terus," ucap Hanum. Andin juga merasa yang sama dengan Hanum. Dia mencurigai mobil di belakang. "Din." Hanum terkejut ketika mobil itu mepet mobilnya. Bahkan memblokir mobilnya sampai berhenti. "Ada apa ini?" Andin heran melihatnya. Mobil itu memblokir di depan. Jangan-jangan mereka orang jahat lagi. Hanum memperbaiki 4 orang turun dari mobil. Andin terdiam. Dia juga panik dan khawatir. Tiba-tiba mereka mengancam supir. Mau tak mau supir keluar. Andin dan Hanum juga keluar termasuk Tika yang ada di sana. "Siapa kalian?" Andin bertanya. Mereka tak menjawab. Wajah mereka menyeramkan. Tubuhnya kekar dan sangar. "Ikut kita kalau kau masih ingin hidup." "Tidak mau. Kalian tidak bisa seenaknya pada kami." Tika bersikeras menolak. "Iya." Andin dan Hanum menambahkan. Mereka memaksa. Hendak menangkap Andin dan Hanum tapi Tika melawan mereka. Berusaha menghentikan mereka sekuat tenaga. "Bruk!" Tika terhempas ke bawah. Dia terlihat terluka lalu pingsan setelahnya. "Tika!" Andin memanggil. Namun Tika sudah tak mendengar. Dia benar-benar sudah pingsan. Di wajahnya lebam. Tadi mereka menghajarnya. "Pergi kalian. Aku akan lapor polisi." Andin mengancam. Mereka tak menggubris. Tetap maju untuk membawa mereka berdua. Andin dan Hanum melawan namun tiba-tiba mereka membuat Andin dan Hanum pingsan setelah menghirup gas yang disemprotkan. "Bruk!" Andin dan Hanum tergeletak di bawah dengan posisi yang sama. Albert pulang ke rumah. Dia tak sabar ingin bertemu dengan Andin dan anak-anaknya. Albert tersenyum-senyum saat menghampiri rumah. Apalagi keempat anaknya menyambut Albert yang baru saja pulang. Mereka langsung memeluknya erat. "Kangen Papa," ucap Dava dan ketiga adiknya. "Papa juga kangen sama kalian," sahut Albert. Dia juga merindukan keempat anaknya. Mereka sudah pintar-pintar dan lucu. Albert mencium kening mereka bergantian. Dia sayang dengan keempat anaknya. "Mama sudah pulang?" Albert bertanya. "Belum Papa," jawab Dava sebagai kakak tertua. Albert terdiam. Sudah sore Andin belum pulang. Padahal Andin tidak bekerja seharian. Dia hanya memantau kafenya. Bisa pulang kapanpun yang dia mau. "Mama kemana Papa?" Dava bertanya. "Mungkin Mama masih di kafe," jawab Albert. Dia berusaha berpikir positif. Mungkin istrinya masih ada pekerjaan di sana. Dava dan ketiga adiknya mengangguk. "Papa main bola." Dava merengek. Sudah lama mereka tak main bola bersama. "Oke," sahut Albert. Tidak ada salahnya mereka main bola bersama. "Hore!" Dava dan Kenzo kegirangan. Sedangkan bocah kembar hanya tertawa. Setelah itu, Albert bermain bola dengan kedua anaknya. Dia bocah kembar hanya mengamati dari tepi. Mereka jadi supporter. "Tatak, menang mana?" Arzu bertanya. "Papa menang, Tatak," sahut Zena. Mereka memanggil masing-masing mereka sebagai kakak. "Mama belum pulang," ucap Arzu. "Mama cari duit," sahut Zena. Mereka kembali memperhatikan pertandingan bola di depannya. "Capek." Albert kelelahan. Dia berbaring di atas rumput. Dava dan Kenzo juga berbaring di sana. "Papa, Mama belum pulang,"
ucap Dava. Dia khawatir. Entah kenapa perasaannya tak nyaman. Iya. Papa telepon dulu oke? Sahut Albert. Dava mengangguk. Albert pun bangun. Dia mengambil ponselnya lalu menghubungi Andin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan hubungi sesaat lagi. Albert heran nomornya Andin tidak aktif padahal tadi mereka masih chatan. Lebih baik aku hubungi anak buahku, ucap Albert. Dia menugaskan anak buahnya untuk melindungi Andin tanpa sepengetahuannya. Mereka memang ditugaskan untuk tidak terlalu berdekatan dengan istrinya. Albert sengaja menugaskan mereka begitu untuk tahu siapa yang sebenarnya selalu menargetkan keluarganya. Albert menelpon anak buahnya itu. Kalian di mana? Kami sedang mengikuti mobil yang membawa Bu Bos. Apa yang terjadi? Apa istriku dalam bahaya? Albert panik. Dia sudah menduga. Orang itu masih akan merencanakan hal buruk padanya dan keluarganya. Sudah banyak kejahatan orang itu tak terhitung. Tadi ada mobil yang memblokir mobilnya Bu Bos. Mereka sepertinya orang suruhan. Membawa Bu Bos dan temannya. Sekarang kami sedang mengikuti mobil itu Bos. Ikuti terus. Jangan sampai tertinggal apalagi hilang. Albert berpesan. Siap Bos. Sarelok posisi kalian padaku. Secepatnya aku datang. Oke Bos. Albert tampak marah. Seperti dugaannya orang itu masih menargetkan dia dan keluarganya. Untung dia tidak bodoh, tanpa sepengetahuan Andin dan orang lain, dia meletakkan orangnya tak jauh dari istrinya. Sudah saatnya aku menangkapmu. Kau tidak akan bisa lepas apalagi bersembunyi dariku, ucap Albert. Diagram dengan orang itu. Sudah saatnya dia menangkapnya setelah semua kekacauan yang orang itu lakukan. Dari tertukarnya Dava, Kenzo dan Davi sampai berbagai masalah yang dihadapinya. Albert mengajak keempat anaknya masuk ke dalam rumah. Dia menghampiri keluarganya di ruang makan. Ada Roy, Ibu Endang, dan Syahla di sana. Al, makan. Ajak Ibu Endang. Dia sudah duduk di sana bersama anak dan menantunya. Aku menyusul Bu. Ada hal yang harus aku selesaikan, sahut Albert. Dia tidak bisa bersantai. Istrinya dalam bahaya. Kamu mau pergi lagi? Andin sebentar lagi pulang loh, jawab Ibu Endang heran kenapa putranya ingin pergi padahal baru saja pulang. Kemungkinan Andin juga sedang menuju ke sana. Bu, aku tidak bisa cerita sekarang. Yang jelas aku mau menitipkan anak-anakku pada ibu, ucap Albert. Ibu Endang terlihat khawatir. Pasti ada sesuatu sampai Albert harus pergi lagi dan menitipkan anak-anaknya. Oke. Kamu harus hati-hati ya, ucap Ibu Endang. Mungkin anaknya memang harus pergi menyelesaikan masalahnya. Albert mengangguk. Dia menitipkan keempat anaknya pada ibunya. Kemudian dia pamit dari sana. Albert berjalan terburu-buru keluar dari rumah. Kau mau kemana? Roy menyusul kakaknya. Dia merasa ada yang janggal. Albert menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Roy yang ada di sana.